Kalau kamu lihat ini dan ini, itu memang bukan cuplikan berita dan foto biasa. Mix versi B mengungkap fakta secara nyata. Seringkali hal yang kita percaya justru datang dari tempat yang kelihatannya aman. Seperti toko kue lucu di Instagram, mulai dari packagingnya yang estetik, klaim yang meyakinkan banget, seperti gluten-free, dairy-free, egg-free, sampai ke vegan. Kalimat tersebut sudah seperti jaminan surga buat orang-orang yang punya alergi makanan. Tapi ternyata roti yang katanya tanpa dosa tersebut malah meninggalkan luka. Bukan cuma di kulit, tapi juga di kepercayaan orang-orang. Yap, ini adalah kisah yang akhir-akhir ini ramai sekali diperbincangkan di media sosial. Yaitu kasus toko roti sebut saja inisialnya BG. Atau kita bisa lihat Instagramnya di sini. Sebuah bakery online yang viral karena diduga melakukan penipuan besar lewat klaim produknya yang ternyata nggak sesuai dengan kenyataan. Beberapa foto dan video yang beredar menunjukkan bahwa produk BG ini ternyata hasil repack dari toko bakery lain. Produk-produk tersebut dibungkus ulang, dikasih label BG, lalu dijual lagi dengan klaim gluten-free, dairy-free, vegan, dan lain sebagainya. Sampai suatu hari sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Anak sematawayangnya yang baru berusia 17 bulan tiba-tiba mengalami reaksi alergi yang parah. Kita bisa lihat di sini. Badannya muncul ruam-ruam merah, matanya bengkak, dan kulitnya gatal-gatal. Kasus ini menjadi salah satu yang trending di Threads. Bermula dari salah satu korban yang akhirnya berani buka suara. Dan kemudian mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Mulanya semua terlihat normal. BG ini menjual berbagai macam roti dan kue dengan branding yang rapi dan minimalis. Kalimat-kalimatnya selalu bikin tenang, bebas gluten, aman untuk anak alergi, vegan friendly, dan bahkan bebas telur dan susu sapi. Buat orang-orang yang punya alergi, para orang tua dengan anak kecil yang sangat sensitif dengan bahan makanan, klaim seperti itu bukan cuma gaya hidup, tapi kalimat-kalimat tersebut dianggap sebagai penyelamat. Salah satu yang percaya banget dengan klaim tersebut adalah seorang ibu muda yang aktif di Instagram. Inisial ibu muda tersebut adalah FE. Kita bisa lihat Instagramnya di sini. Sejak September 2024, dia rutin membeli produk dari BG. Buat anaknya yang punya alergi gluten dan susu. Semuanya aman-aman saja sampai suatu hari, sesuatu yang gak diharapkan terjadi. Anak sematawayangnya yang baru berusia 17 bulan, tiba-tiba mengalami reaksi alergi yang parah. Badannya muncul ruam merah, matanya bengkak dan kulitnya gatal-gatal. Kita bisa lihat banyak sekali foto yang dibagikan oleh FE di sini. Padahal makanan yang dimakan hanya produk dari BG yang diklaim gluten-free. Awalnya FE berpikir mungkin ada faktor lain. Tapi sebagai seorang ibu, rasa nggak enak di hatinya bikin dia untuk mencari tahu lebih jauh. Akhirnya, FE memutuskan untuk mengirim sampel roti tersebut ke laboratorium independen. Sebut saja PT SIG, buat dites kandungan glutennya. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Hasilnya, roti tersebut positif mengandung gluten. Di titik itu, FE yakin memang benar ada yang salah. Produk yang selama ini diklaim gluten-free, ternyata nggak benar-benar bebas gluten. Dan yang bikin lebih parah, setelah dia dan netizen lain mengulik, sampai muncul bukti-bukti bahwa BG tersebut
Ternyata nggak bikin produknya sendiri. Beberapa foto dan video yang beredar menunjukkan kalau produk BG tersebut hasil repack dari toko bakery lain. Foto-foto tersebut beredar luas. Kita bisa lihat di sini. Produk-produk tersebut dibungkus ulang, dikasih label BG, lalu dijual kembali dengan klaim gluten free, dairy free, vegan, dan seterusnya. Oke, terus masalahnya di mana? Masalahnya, toko-toko besar tersebut nggak pernah sama sekali mengklaim kalau produk-produk mereka tersebut bebas gluten dan vegan. Artinya, BG ini menulis klaim yang palsu. Penipuan yang dilakukan oleh toko roti BG ini benar-benar dilakukan secara sadar, sistematis, dan sangat terstruktur. Belakangan bukan hanya roti dari kasus FE, tapi juga ada beberapa klien lainnya yang akhirnya berani buka suara. Beberapa klien tersebut bahkan memiliki riwayat penyakit autoimun, bahkan kanker. Seseorang yang benar-benar harus terjaga makanannya malah ditipu sebegininya. Yang paling baru ditemukan bahwa toko roti BG ini juga menjual selai. Yang ternyata selai tersebut juga repack dari salah satu merek selai ternama, inisial GF. Perlu diketahui bahwa selai-selai yang seharusnya benar-benar gluten free sebenarnya tidak akan tahan lama karena akan berubah karena adanya proses oksidasi. Di foto ini, banget nih ngakunya Stevia. Ini punyanya dia, ini punyanya. Coba ini aku ambil, ini disolet, bener apa enggak? Oh iya bener, ada garis-garisnya. Teksturnya, coba ya, ini gini. Ini agak enteng, jangan coba. Lu sak warnanya podo blek. terlihat jelas bahwa produk BG tersebut dioles berdampingan dengan selai GF tersebut. Dan sangat mengejutkan, hasilnya benar-benar sama. Dan yang anehnya, produk yang katanya gluten free tersebut, setelah selai tersebut diletakkan selama 3 bulan, warnanya masih merah kinclong. Sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin terjadi pada produk yang benar-benar gluten free. Ini bukan cuma soal etika bisnis, tapi berdampak langsung pada kesehatan orang lain. Di saat lagi panas-panasnya, akun Instagram BG mendadak hilang. Itu menambah spekulasi buruk dari warganet. Bukan cuma itu, akun Instagram ownernya pun dikunci. Beberapa postingan dihapus. Bahkan link toko e-commerce-nya pun ikut menghilang. Publik langsung bereaksi dan bertanya, kalau memang nggak salah, kenapa harus menghilang? Buat korban seperti FE ini bukan cuma masalah kecewa. Dia mengeluarkan uang, waktu, dan menaruh kepercayaan untuk sesuatu yang ternyata menyakiti anaknya sendiri. FE juga bilang yang bikin nyesek bukan cuma soal refund, tapi rasa bersalah karena memberi sesuatu yang bikin anaknya sakit. Setelah kasus ini viral, muncul banyak cerita lain dari konsumen yang pernah merasa tertipu. Ada yang merasa bahwa roti tersebut rasanya aneh, ada yang merasa dikasih produk yang berbeda dari yang diperlihatkan di foto. Ada yang juga alerginya kambuh padahal mereka sudah sangat berhati-hati dalam memilih produk. Bagi mereka yang mempunyai riwayat alergi, label seperti gluten free dan vegan bukan cuma soal gaya hidup, tapi juga soal keselamatan. Berbagai media mulai turun tangan. Dan beberapa portal berita juga mengungkap kronologinya, hasil lab, dan potensi hukum yang bisa menjerat pemiliknya. Jari publik pun tak berhenti untuk memberi komentar. Ada salah satu akun Threads yang menulis komentar, penampakan penipu yang katanya cum laude, padahal ide bisnisnya udah keren.
Tapi kenapa harus makanan yang kamu klaim gila-gilaan? Memang gak kepikiran ya kalau ada orang yang benar-benar alergi dan akhirnya tahu kalau kamu tuh bohong. Kamu cum laude jalur apa sih? Fast track kah? Ada juga akun lain yang menyebutkan bahwa owner tersebut membuka kelas baking. Dari sisi hukum pun jelas, tindakan seperti ini bisa kena pasal berlapis. Sayangnya, sampai saat ini, belum ada laporan polisi yang dirilis ke publik secara resmi. Belum juga ada pernyataan dari BPOM dan YLKI soal tindakan hukum lebih lanjut. Tapi masyarakat sudah mulai bergerak. Bahkan banyak yang mendukung FE buat segera lapor ke pihak berwenang. Sementara itu nama BG semakin tenggelam di tengah gelombang netizen yang semakin geram. Beberapa hari setelah kasus ini viral, FE dan suaminya akhirnya bertemu langsung dengan owner dari BG. Dalam pertemuan itu, sang owner mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Juga meminta maaf secara pribadi. Nggak cuma sampai di situ, si owner juga membuat surat pernyataan tertulis dan bermaterai yang berisi permohonan maaf serta komitmen pertanggungjawaban. Salah satu poinnya adalah mengembalikan uang deposit ke seluruh member yang merasa dirugikan. Sang owner pun menyebut pihak BG berjanji akan memberi klarifikasi dan memberi permintaan maaf terbuka di Instagram paling lambat tanggal 16 Oktober 2025. Jadi untuk sekarang, publik masih menunggu apakah permintaan maaf tersebut benar-benar ada atau cuma jadi satu babak lain dari cerita yang sama. Kasus ini bisa jadi cermin buat kita tentang bagaimana kepercayaan orang bisa rusak cuman karena satu kebohongan. Tentang bagaimana kata-kata bebas gluten yang terlihat sepele bisa sangat berarti buat hidup dan mati orang lain. Ini juga pengingat sebagai kita para pembeli supaya nggak gampang percaya klaim tanpa bukti. Karena di era branding dan estetik, kebenaran kadang dikemas dengan manis tapi isinya pahit. Dan untuk para penjual, kejujuran itu bukan pilihan. Itu adalah kewajiban. Yang dia jual bukan cuma roti tanpa telur, tanpa gluten, tanpa susu, tapi juga tanpa hati nurani. Setelah ini, kita masih percaya label atau mulai belajar baca hati orang di baliknya. Citra dari Mix Versi B pamit undur diri. Kalau kamu suka sama video-video kita, boleh tekan like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain notifikasi.